Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Aulia? Alhamdulillah, kabar Baik, ya? baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Alhamdulillah. Saat ini kita akan melakukan pendampingan individu 2. Ada 4 tujuan pendampingan 2 ini. Pertama, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolahnya Ibu. Diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah Ibu berdasarkan hasil pemetaan Innova Karya 1. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarya perubahan ke kepala sekolah, warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya sendiri tadi. Sudah disiapkan semua perlengkapannya, Bu? Alhamdulillah sudah disiapkan. Dokumen-dokumen daftar hadir. Alhamdulillah. Ya. Sebentar itu kita akan lakukan di ruangan mana nantinya itu, Bu? Mungkin bisa saja Di ruang guru. Di ruang guru Untuk diseminasi. Apa? Untuk diskusi perubahan, diskusi visi dan prakarya perubahan sudah disiapkan tempatnya, Bu? Alhamdulillah sudah disiapkan, Ya. Ibu, di ruang guru Ibu. Alhamdulillah tempatnya luas Dan guru-guru siap. insya Allah siap. Alhamdulillah. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu? Alhamdulillah 1 bulan terakhir ini sudah menjalankan praktik baik, seperti contohnya di saat anak ada yang melakukan pelanggaran, saya mempraktekkan yang segitiga restitusi. Setelah pendampingan individu 1, apa rencana yang perbaikan yang Ibu sudah lakukan? Rencana perbaikannya itu kedepannya rencananya ya memperbaiki kolaborasi lagi dengan stakeholder di sekolah, dengan rekan sejawat juga. Pencapaian Ibu selama 1 bulan ini? Proses pembelajaran sudah mulai berpihak kepada murid, dan pemberian kegiatan itu sepenuhnya saya berikan kepada murid Ibu. Kegiatannya sesuai dengan passionnya mereka, minatnya mereka. Kemudian Ibu Aulia, kita kan sebentar akan diskusi, sudah izin sama kepala sekolah Ibu? Alhamdulillah Ibu sudah izin. Pertama kali menyampaikan secara lisan dulu, terus kedua kalinya saya melalui pembuatan surat, alhamdulillah disepakati, dan diminta untuk menginformasikan kepada guru-guru secara langsung dan juga melalui WA grup sekolah Ibu. Kemudian bagaimana Ibu dengan umpan balik, sudah diambil? Umpan baliknya alhamdulillah Ibu sudah diberikan oleh kepala sekolah, 5 rekan sejawat dan 5 siswa Ibu. Langsung di LMS? Langsung ya, di LMS. langsung Sempat difoto? Sempat difoto Ibu dan direkam cuman rekam siswa ya. Terus sampel rekam guru juga ada. Oke, nanti kita kirimkan ke saya karena itu bagian dari bahan pendampingan individu 2 yang harus saya laporkan juga. Oh iya Ibu, insya Allah. Dan berikutnya ini kita akan refleksi diri Ibu tentang lingkungan belajar di sekolah. Ibu Aulia, bagaimana dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat Ibu selama Ibu mengikuti program guru penggerak ini? Alhamdulillah Ibu, sangat luar biasa dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat, baik secara moral khususnya, terus menyemangati dalam proses kegiatan calon guru penggerak ini, terutama pada saat di sekolah kan sibuk membagi waktu antara kegiatan di sekolah dan juga untuk LMS, kegiatan LMS. Alhamdulillah teman-teman itu membantu. Jadi ada bantuan banyak dukungan dari temannya Ibu kepala sekolah, termasuk dukungan moral dan motivasi. Dan berikutnya apa tantangannya Ibu? Tantangannya mungkin itu ya, saya akui secara pribadi masalah komunikasi, itu mungkin saya harus perlu belajar lagi berkomunikasi dengan baik agar terjalin kolaborasi dengan rekan sesama guru. Ya, insya Allah. Kemudian solusinya, rencana Ibu ke depannya sehingga
program kegiatan yang Ibu ikuti ini guru penggerak bisa terlaksana dengan baik? Untuk ya itu tadi kembali berusaha aktif di setiap kegiatan yang ada di sekolah agar terjalin kolaborasi dengan guru-guru. Dan berikutnya ini kita akan refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Ibu Aulia, apa saja yang Ibu Aulia sudah pelajari di modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Yang saya pelajari ini alhamdulillah saya banyak dapat ilmunya Ibu. Di modul 1.1 itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, terus yang berpihak kepada murid ya. Terus yang di 1.2 itu tentang visi, ya visi guru penggerak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan di 1.3 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sudah Ibu terapkan, implementasikan di kelas? Alhamdulillah Ibu. Bisa diberikan contohnya? Yaitu saya memberikan ruang siswa untuk berpendapat dan reflektif ya setelah proses pembelajaran. Kemudian terjadi perubahan di muridnya Ibu? Alhamdulillah. Di saat saya melakukan praktik baik tersebut disambut baik oleh siswa, sehingga ada perubahan, mereka bisa menunjukkan potensi diri mereka ya. Berarti bagus respon siswa tadi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Ibu Aulia sendiri setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Lebih bersemangat lagi Bu, dan antusias betul-betul mengikuti program guru penggerak ini, membuka wawasan saya, materi yang teoris di LMS, terus saya langsung implementasikan praktik baiknya, alhamdulillah berdampak positif. Apa menurut Ibu yang paling baik Ibu sudah lakukan di kelas? Yang paling saya rasakan itu adalah keterbukaannya siswa kepada saya, dan pada saat kita melakukan diskusi dengan siswa itu, mereka merasa ada keterbukaan, ada mereka memimpin dirinya sendiri, dan pada saat kegiatannya mereka itu berkreasi dengan sendirinya, dan insya Allah itu bisa dilihat besok proyeknya mereka mengelola langsung, dan mereka sendiri yang membagi-bagi job description-nya tanpa saya sebagai guru hanya menuntun saja, memberikan penjelasan, mereka yang langsung eksekusi. Berikutnya ini kita akan berdiskusi mengenai rencana merintis komunitas praktis di sekolahnya Ibu. Apa peran Ibu di komunitas praktisnya Ibu? Peran saya di komunitas di sekolah SMP Negeri 1 Segere ini sebagai sekretaris Ibu. Yang menjadi ketuanya itu Bapak Mansur SPD MPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan ketiga. Kami telah membentuk kepanitiaan di mana insya Allah komunitas ini itu bertujuan untuk di mana semua proses kegiatannya itu berpusat pada murid. Dan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat di komunitas khususnya di SMP Negeri 1 Segere ini Ibu. Adakah tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan yang saat ini kami hadapi itu dari persoalan waktu Ibu, karena sibuknya kami di beberapa kegiatan di sekolah. Terus masalah waktu proses PBM juga Ibu sementara berjalan, tetapi alhamdulillah semoga tantangan ini bisa teratasi ke depannya. Dan untuk kegiatan sebentar ini Ibu, kegiatan diskusi, visi, dan
prakarsa perubahan sekolah itu diprakarsai oleh komunitas praktisi yang telah kami bentuk, Ibu. Alhamdulillah. Apa yang paling menarik? Yang paling menarik itu pada saat kegiatan praktisi ini kita bahasakan ke teman, ke rekan sejawat itu ternyata alhamdulillah mereka antusias, langsung berkata ayo kita bentuk supaya betul-betul ada perubahan di sekolah. Alhamdulillah Ibu ya. Berikutnya ini kita akan melakukan kegiatan fasilitasi, diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah Ibu, dan ini juga merupakan kegiatan pertama di komunitas praktisi Ibu. Ya, alhamdulillah. Dan akan dilaksanakan di ruang guru ya. Insya Allah Ibu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu dan saya pun bisa berada di sini. Kemudian salam dan salawat yang membawa kita dari yang menjadi tauladan yang membawa kita dari tempat jalan menuju terang bulan. Yang pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Abu Sadi. Saya dari SMK dari Timur. Saya menjadi peserta dari Aulia Tawali. Dan hari ini adalah pendampingan individu kedua. Pada pendampingan individu kedua ini ada guna adalah sebelumnya adalah akan informasi adalah kegiatan seperti ini. Ada tapi itu informasi seperti ini yang diadakan dan kita jadi informasi pengetahuan yang bisa berbeda. Dan ternyata mungkin ketahuan banyak yang berfoto sampai angkatan tahun ini diminta menjadi parkir mendampingi jalur guru penggeraknya untuk menyampaikan visi-visi sekolah yang dia buat sendiri dan sudah ditentukan melalui dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang telah Jangan dikunci Pak, sempat ada mau masuk. Kegiatan hari ini sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran dari Ibu Aulia, bagian pembelajaran. Makanya hari ini Ibu Aulia akan membawakan materi sebentar atau memandu diskusi visi misi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke, Ibu berikan waktu. Ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan. Pertama, pengetahuan diskusi, kemudian menemukan kalau perubahan dan kemudian visi sekolah. Ketiga, menentukan sesuatu yang mencerminkan visi, dan keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Tapi sebelum itu, kita meminta arahan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pendamping atau pengajar praktik untuk jalan guru bergerak, dan saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir di dalam ruangan ini. Syukur alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan untuk melaksanakan segala kegiatan aktivitas kita, khususnya pada pagi ini. Dan tak lupa salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya.
saya selaku Ketua UPT sangat mengapresiasi kegiatan ini yang dilakukan oleh Ibu Olia yang sebagai perwakilan calon guru penggerak, karena yang kami juga harapkan dari Bapak Ibu guru bisa memotivasi atau sebagai panutan untuk turut serta menjadi calon guru penggerak. Jadi maka dengan kegiatan ini kami sangat mengharapkan bahwa setelah kegiatan ini bisa membuka waktu dan tempat untuk membuka pendaftaran. Kemudian dari kegiatan ini kegiatannya diseminasi visi dan prakarsa perubahan. Jadi kalau kita melihat dari diseminasi ini diperuntukkan dalam kegiatan berkelompok untuk berbagi informasi, prakarsa dan misi apa yang akan dilakukan dan bisa berbagi informasi dari kegiatan ini. Jadi saya harapkan nanti setelah kegiatan ini diseminasi visi dan prakarsa menuju perubahan. Apalagi di yang kemarin pada pelaksanaan HUT PDRI dan Hari Guru Nasional yang bertemakan serentak berinovasi wujudkan kurikulum merdeka. Jadi inilah bagian daripada kegiatan yang sementara berlangsung. Jadi saya mengajak Bapak Ibu guru, marilah kita selalu berinovasi, menciptakan model pembelajaran yang bagaimana yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena sebagaimana juga kita ketahui sudah ada beberapa inovasi yang diterapkan teman-teman guru kita baik yang berada di daratan maupun di kepulauan. Salah satu contohnya adalah belajar yang diterapkan oleh Kepala UPT Pak Supriyadi, bagan belajar. Ya, jadi inilah salah satu wujud daripada program Merdeka Belajar. Ya, karena pada intinya program belajar merdeka ini yang selama ini yang kita terapkan model pembelajarannya itu dilaksanakan di dalam kelas. Nah, tetapi yang kita inginkan yang sekarang ini itu baik di luar kelas, apa istilahnya ya, belajar di luar apa ini ya, ada saya lupa juga apa istilahnya. Jadi sebagaimana juga yang pernah kita lakukan ya, karena saya juga ini dari guru IPS ya, biasa kita laksanakan karya wisata, kemudian mengadakan kunjungan objek wisata, dari apa yang dia mati itu yang dicatat, itu juga yang ditanyakan. Dari hasil kunjungan tersebut menghasilkan sebuah karya. Itulah salah satu contoh daripada inovasi belajar. Jadi sekali lagi dengan pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk selalu berinovasi model pembelajaran. Kemudian supaya tetap mengikuti program guru penggerak, dan itu lebih mempersingkat waktu. Baiklah, saya akan buka dengan kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan praktik tahap kedua secara resmi dibuka.
kedua sudah minta kegiatan ini berarti sudah diboleh dan ya. Oke Bapak Ibu, dengan diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di akan datang. Seperti juga yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan mic ini ke studio Bapak lagi untuk melanjutkan atau menutupi diskusi ini. Bapak Ibu silakan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya harapkan semuanya sudah mendapatkan idenya tentang murid yang diinginkan. Minta tolong, segala sesuatu yang dari hati itu insya Allah akan kembali ke hati itu sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah belajar dengan penuh keceriaan. Oh, Masya Allah. Iya, sifatnya natural, tanpa ada intervensi. Oh, yang kedua, Pak? Yang kedua, kreatif dan penuh kasih sayang. Boleh. Ya. Mantap. Sesuai dengan lope-lopenya. Mantap Pak. Yang keempat, kita warga sekolah. Pertanyaan yang ketiga, berbasis lingkungan. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya dari minta perwakilan di belakang, Ibu Selina. Ya, silakan Ibu Selina. Yang kedua, murid mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengutamakan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Terima kasih banyak Ibu Selina dan Ibu Asia. Tepuk tangan. Tes dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemampuan berdiskusi dan bekerja bersama. Terima kasih banyak Ibu Supiana atas cita-cita yang diinginkan di masa depan. Nempel semua cita-cita yang diinginkan ya untuk murid-murid kita di masa yang akan di masa depan dan kita berdoa mudah-mudahan insya Allah akan terwujud ya. Silakan Bapak Ibu ditempelkan cita-cita untuk murid-muridnya dan berdoa di dalam hati semoga terwujud. Amin ya rabbal alamin. Meramu sebuah visi sekolah ini otomatis ada timnya Bapak Kepala Sekolah kan? Iya. Peramuan visi itu tidak serta-merta ada, tetapi kalau di dalam guru penggerak kami diajarkan tentang bagaimana sebuah visi itu terwujud menggunakan filosofi inquiry apresiatif. Ya, inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif ini adalah melihat keunggulan, kemampuan dari sekolah tersebut. Ya, kita melihat dari nilai positif. Ya. Karena selama ini visi dirumuskan itu berdasarkan dari sebuah kelemahan-kelemahan ya yang ingin diwujudkan menjadi sesuatu yang aktif, unggul. Akan tetapi kalau kami
guru penggerak kami diajarkan melihat sebuah visi itu dibuat sebelumnya melihat keunggulan dari sekolah tersebut. Alhamdulillahnya pada saat saya masuk di sekolah ini saya memiliki dua potensi yang saya lihat di sekolah ini. Yang pertama, keunggulannya yaitu dari kolaborasinya Bapak Ibu guru, ya, stakeholder di sekolah ini. Alhamdulillah, itu yang menjadi kesan pertama saya. Wow, ini sekolah ada nilai plusnya, ya. Kenapa? Karena tidak ada pengkotak-kotakan. Sekolah ini berbaurnya, ya, yang ASN berbaur dengan ASN, yang dimana di sekolah tertentu itu ada yang berkotak-kotak, dan itu yang menjadi nilai plus. Itu pertama kali yang saya lihat. Ini adalah keunggulan untuk sekolah kita SMP 1 Segeri. Ya, saya ajukan banyak terima kasih karena itu yang saya lihat pertama kali pada saat masuk di sekolah ini. Kekuatannya itu, kolaborasinya luar biasa. Yang kedua, yang saya lihat di sekolah SMP 1 Segeri ini, yaitu keaktifan murid-muridnya dalam berorganisasi. Itu luar biasa, Masya Allah, tanpa ada paksaan. Saya melihat sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat siswa kelas 7 dengan semangatnya mereka mendaftar ikut organisasi tanpa ada paksaan dari pembina siapapun. Ini dua potensi yang luar biasa yang bisa menjadi cikal bakal sebenarnya. Sudah istilahnya bisa didaftarkan ya Ibu menjadi sekolah penggerak. Bisa didaftarkan karena kita sudah punya keunggulan. Kolaborasinya oke, siswa-siswanya, murid-muridnya itu bersemangat, berkreasi, terampil berwawasan global dan terampil berbahasa Inggris. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa bahasa Inggris itu bisa masuk di semua mata pelajaran. Caranya bagaimana? Bahasa Inggris bisa dijadikan bahasa pengantar. Ya, saya beberapa sekolah saya perhatikan di Makassar itu sudah menjalankan sekolah. Kita bisa merintis, insya Allah, bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar di semua mata pelajaran. Ya, bahasa pengantar itu maksudnya di dalam awal pertemuan, awal pembelajaran dan di akhir. Ini minimal ya, minimal Bapak Ibu gurunya berbahasa Inggris sebagai proses pembiasaan kepada murid-murid kita di kelas. Ya. Selanjutnya, kenapa juga saya memilih terampil berbahasa Inggris? Karena there is a wisdom, ada kata bijak yang mengatakan dalam bahasa Inggrisnya itu, who can speak English, he can rule the world. Siapa yang bisa berbahasa Inggris, dia akan bisa menggenggam dunia. Apa maksudnya? Kita ketahui bersama kan bahwa bahasa Inggris itu dipakai di seluruh dunia kan sebagai bahasa internasional. Ya. Satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris di negara Rusia, hanya Rusia. Selebihnya itu menggunakan dua bahasa negara tersebut dan bahasa Inggris. Cuman satu saja di dunia yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Ya, pertama kali menginjakkan kaki itu kita akan kaget kalau misalnya ada rezeki nanti di Rusia, tidak akan kita dapatkan bahasa Inggris cuman di Rusia. Selebihnya di negara manapun menggunakan dua bahasa negara tersebut dan bahasa Inggris. Jadi mengapa saya berfokus kepada bahasa Inggris terampilnya? Karena ini sebagai bahasa pengantar, ya, bahasa komunikasi. Saya berharap bisa dijadikan bahasa
sehari-hari nantinya anak-anak sudah terbiasa dengan sendirinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak. Ya. Berdasarkan tadi visi sekolah dan visi guru penggerak, yang saya ingin tanyakan, apakah sudah selaras dengan profil Pancasila? Kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 bagian, ya, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya mandiri, bernalar kritis. Apakah sudah termaktub dari visi sekolah kita itu sendiri? Kita khususnya membahas di visi sekolah, ya, visi sekolah kita, yaitu mewujudkan siswa SMP Negeri 1 Segeri yang unggul dalam prestasi, kompetitif, religius, dan berwawasan lingkungan. Bagaimana tanggapannya Pak Mansur tentang visi sekolah? Apakah sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila? Terima kasih. Terkait dengan visi sekolah kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa visi sekolah kita ini mewujudkan siswa SMP Negeri 1 Segiri yang unggul dalam prestasi, kompetitif, religius, dan berwawasan lingkungan. Ada kata religius, jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, maka ini ada pada poin yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu. Ini di poin beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di kata unggul dalam prestasi. Kata unggul dalam prestasi ini jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, maka dia akan berada pada poin, dia bisa masuk di poin kreatif dan bernalar kritis, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya kompetitif, ya. Kompetitif ini jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ya, dia bisa masuk di poin mandiri. Artinya bagaimana dia berusaha bersaing, ya, menampakkan dirinya, ya, dengan siswa lainnya atau siswa dari sekolah lain. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Ya, ada yang lain ingin menanggapi? Apakah sudah sesuai visi sekolah kita dengan profil pelajar Pancasila? Sepakat dengan pernyataan dari Pak Mansur? Sepakat. Satu kali lagi saya mau dengar, sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata sepakat dengan pernyataan dari Pak Mansur. Ya, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya kita mau mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, ya. Saya akan kembali membagikan sticky note, ya, sambil mengingat kembali visi sekolah kita. Kira-kira tindakan atau perilaku yang mencerminkan visi kita, contohnya seperti apa Bapak Ibu? Silakan dituliskan, saya akan bagikan satu orang satu sticky note-nya. Ya, contoh tindakannya, ya. Saya berikan contoh yang di atas, misalnya yaitu guru datang tepat waktu, ya. Guru datang tepat waktu. Tindakannya, contoh tindakannya gurunya ini tindakan guru atau siswa sama. Kelompok 2 ada di tengah dan yang kelompok 3 ada di sebelah kanan saya. Oke, silakan Ibu.
kelompok dari kelompok 1, kami ingin yang ada di pikiran kami bagaimana supaya proses mutu pendidikan pembelajaran di sekolah itu meningkat. Jadi inisiatif yang kami ambil di sini adalah melibatkan orang tua atau wali siswa secara aktif. Nah, kolaborasi yang bisa dilakukan, jadi itu kolaborasi antara siswa, guru, wali kelas, orang tua siswa. Kemudian kegiatan yang kami lakukan adalah membentuk paguyuban kelas, ada istilahnya paguyuban kelas. Kemudian langkah konkretnya itu kami mengundang orang tua siswa untuk mengadakan rapat. Di rapat itulah kami membentuk pengurus paguyuban, lalu menyusun program kerja. Dan ini bisa kami laksanakan, kita bisa laksanakan dalam waktu 1 semester. Oke, terima kasih banyak, Mem. Ya, kelompok 2, silakan pertanyaannya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Membentuk paguyuban dengan orang tua siswa. Pertanyaan kami, bagaimana cara kelompok 1 memberikan motivasi ke orang tua untuk aktif mengikuti paguyuban, terutama daerah Segen ini ya, karena susah dikumpulkan orang tua supaya ini orang tua aktif. Terima kasih. Hampir sama dengan kelompok 2. Kira-kira sampai di mana keterlibatan orang tua siswa dengan Oke. Ya, ada 2 pertanyaan sebenarnya hampir mirip. Pertanyaan Ibu Hasdia dengan Ibu Nida. Ya, tentang keterlibatan siswa sejauh mana dan apa saja langkah konkretnya atau untuk pertanyaannya Ibu Hasdia, melihat kondisi orang tua siswa, bagaimana tipsnya? Ya. Saya kira di dalam suatu organisasi yang dibentuk itu kan tidak semua, maksudnya kita undang di sini, masa mengundang orang tua di sini untuk membentuk panitia pengurus paguyuban, kan pengurus saja yang dibentuk. Untuk langkah selanjutnya, saya kira tidak semua, mungkin yang orang tua yang bilang tidak mau terlibat aktif itu cuma sebagian kecil. Lama-lama mereka akan aktif. Kemudian yang dimaksud di sini yang aktif kan pengurus. Jadi kita ambil pengurus, sama aja dengan organisasi lain kayaknya. Kalau ada pengurus situ yang kita undang untuk jadi pengurus maksudnya. Ya, kan tugas kita untuk apakah orang tua mau aktif semuanya atau tidak? Saya kira masalah waktu yang akan berbicara. Saya kira itu sudah mencakup kok jawabannya Pak Didi. Ada tanggapan Ibu tambahan? Terima kasih. Saya mau menambahkan berarti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Subi. Tadi kan dibentuk apa namanya? Paguyuban. Alangkah awal kan kita mengundang dulu semua orang tua siswa yang terlibat di kelas itu. Kemudian setelah datang kita membentuk panitiaan dulu. Kepanitiaan itu kita libatkan orang tua siswa yang mau, dan orang tua panitia itulah nanti yang akan merangkul orang tua siswa yang lain. Ini satu komunitas yang dibentuk tujuannya sebetulnya untuk menghindari pungli, ya. Tentunya tujuannya untuk menghindari pungli, pungutan kepada siswa. Jadi ketika terbentuk paguyuban kelas ini, jadi setiap kelas itu ada pengurusnya, pengurus diketuai oleh orang tua siswa yang ada di kelas itu. Ya, ada bendaharanya dari orang tua siswa, sehingga mereka yang aktif sendiri bagaimana mendesain ruangan kelasnya anak-anak ini sehingga mereka merasa nyaman belajar. Tujuannya bagaimana mereka orang tua ini berpartisipasi aktif membantu sekolah dalam memfasilitasi peserta anak-anaknya ini di dalam kelas. Itu tujuan dari paguyuban kelas. Nah, tentu kalau misalnya ini bisa berjalan, saya yakin bahwa orang tua yang lain juga pasti akan termotivasi untuk membantu. Ketika ini
ada bukti yang dilihat bahwa ini bisa berjalan, maka orang tua siswa yang lain juga akan ikut membantu untuk membantu pengurus yang terbentuk ini. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk kelompok. Bagaimana Ibu Hasya dengan Ibu Nida? Oke. Sangat puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai inisiatif yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi inisiatif yaitu murid terampil literasi, khususnya dalam bahasa Inggris. Kemudian numerasi, khususnya dalam berhitung matematika. Karena kenapa kita memilih ini? Karena kita lihat fakta-fakta yang ada di sekolah kita, khususnya untuk kelas 7 menghitung saja itu kali-kali itu susah. Karena itu anak-anak malas sekali kalau pelajaran hitung-hitung. Jadi kita mau kembangkan, kita mau aktifkan kembali bagaimana supaya minatnya anak-anak itu berhitung tinggi. Kemudian yang kedua yaitu berbahasa Inggris. Jadi kosakata untuk bahasa Inggris bagi anak-anak kelas 7 itu minim sekali. Tidak ada. Dikasih jalan apapun itu dia tidak ada kemauannya untuk belajar kalau bahasa Inggris. Nah, jadi tadi saya kasih contoh tadi mem ada karena tugasnya tidak selesai dikasih jalan apapun itu mau menghafal apa tidak ada sama sekali responnya karena kurangnya minat dalam belajar bahasa Inggris. Oke, lanjut kolaborasi yang dilakukan yaitu guru dan mentor. Jadi di sini harus kita menyewa mentor-mentor yang berpengalaman. Kalau perlu punya sertifikat yang handal. Kalau perlu kita datangkan dari luar negeri. Boleh. Supaya minatnya bule orang dari luar negeri, orang ini. Pokoknya kita bagaimana supaya minatnya anak-anak tinggi. Kemudian bentuk kegiatan. Jadi bimbel. Bimbingan belajar. Kemudian langkah-langkah konkretnya yang pertama adalah melakukan perekrutan murid. Kemudian jadi pada saat melakukan perekrutan, disinilah kita perannya guru untuk menyampaikan, dikasih bahasa-bahasa supaya bisa masuk seperti tadi. Jadi nanti ini kita datangkan mentor dari luar negeri misalnya. Jadi itu siswa, maukah saya masuk karena dari luar negeri ini pematerita. Karena kalau kita bilang guru tadi, madodong. Nah, kemudian selanjutnya membuat rencana kegiatan. Jadi nanti di sini kita guru-guru yang khususnya guru matematika dengan bahasa Inggris berkolaborasi untuk membuat kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah rancangan waktu sekali seminggu. 1 kali dalam seminggu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3. Tafadhal, silakan. Oke, Bapak Ibu dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan menanggapi atau ada pertanyaan dari penjabaran inisiatif perubahan dari kelompok 2. Ada tanggapan? Ada masalah karena mendatangkan mentor dari luar. Adalah literasi. Memang di sekolah kita adalah literasi Al-Quran, bukan literasi membaca, tetapi literasi Al-Quran khusus. Karena kita di visi misi kita itu adalah ada religius. Makanya kita mengandalkan dan mengutamakan literasi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diharapkan anak-anak tidak buta huruf Al-Quran. Ini yang religiusnya yang mau diambil dari visi misi sekolah kita. Terima kasih dari kelompok 2. Bukan tentunya butuh dana ya, karena kita rencanakan mentornya dari luar ya. Jadi yang kami harapkan ya tentu ada juga sumbangsi dari sekolah ya. Terus yang kedua yaitu kami mengajak anak-anak
dana, yaitu mengadakan basar, ya, mengadakan basar, karena tentunya kan tidak cukup untuk dana sekolah yang dipakai, jadi harus ada dana dari luar. Jadi itu tadi saya mengajak anak-anak untuk melakukan basar untuk menggalang dana. Oke. Ya, terus saya juga kalau bisa mengundang orang tua ya, supaya ada sumbang-sumbangan orang tua untuk kegiatan kita ini. Jadi itu. Jadi ada 3 sumber dana yang kami harapkan, yaitu tentu pertama dari sekolah, yang kedua ini dari kegiatan basar, yang ketiga sumbangsi dari orang tua. Saya kira itu ya. Banyak orang kaya di Segeri. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasan kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok ketiga, kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan membacakan persentase dari kelompok 1, kelompok 2 sudah memperlihatkan semua itu harus berawal dari disiplin. Ya, karena setiap kegiatan itu modal utama adalah disiplin. Makanya kita mengambil di sini inisiatif apa yang akan kita lakukan, ya, yaitu disiplin. Ya, apapun kegiatan kita tanpa disiplin tidak akan berjalan lancar. Kemudian bagaimana kolaborasinya, yaitu menciptakan komunikasi antara siswa dengan guru. Ya, inilah beratnya yang namanya disiplin. Ya, bukan hanya kita sebagai guru, tapi orang tua juga wajib mengingatkan anak-anaknya. Karena kita guru hanya jamnya dari pagi sampai siang, kemudian anak-anak itu kembali ke rumah tanpa bantuan orang tua, tidak akan berjalan ini yang namanya disiplin. Kemudian yang ketiga itu kegiatan apa yang dilakukan untuk mendisiplinkan anak-anak, yaitu apel pagi yang selalu kita lakukan mulai Selasa sampai dengan Kamis. Bagaimana itu apel? Sudah kita jadwalkan bahwa apel itu kita laksanakan misal jam 7.15 sudah ada di lapangan. Namun kenyataannya anak-anak biasa sudah 7.30 masih ada di kelas masing-masing. Ya, inilah sulitnya mendisiplinkan anak-anak. Ya, bagaimana contohnya? Ya, kembali kepada guru sebagai contoh atau panutan untuk anak-anaknya. Bagaimana anak-anak kita menyuruh datang jam 7.30 sementara kita jam 8 baru datang. Ini bukan contoh disiplin. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya kita tempel poin-poin disiplin di dalam kelas masing-masing. Saya kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa diskusinya. Kita beri bersama penyemangat untuk kita tepuk tangan semuanya. Wow, luar biasa sekali. Diskusi kita sangat alot. Ada 3 kelompok dengan 3 prakarsa perubahan yang berbeda. Yang pertama, kelompok pertama prakarsa perubahannya menginginkan adanya paguyuban. Ya, ada paguyuban orang tua siswa. Yang kedua, kelompok kedua menginginkan ada kegiatan literasi Al-Quran dan literasi bahasa Inggris dan numerasi, dan mau menghadirkan tutor dari luar negeri. Dan yang tak kalah pentingnya dari kelompok 3 mencakup semuanya, dari berawal dari katanya perubahannya itu ya diawali dari disiplin. Oke, disiplin. Semoga ketiga prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru SMP 1 Segeri insya Allah akan terwujud. Ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah perubahan itu bukan sesuatu yang instan Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang berkesinambungan, butuh proses yang sangat panjang. Ya, tetapi insya Allah karena sudah diawali dengan niat dari hati Bapak Ibu memberikan
Aulia dan sudah mengidentifikasi tentang pencerminan itu dalam bentuk tindakan kita di sekolah. Insya Allah semoga semuanya berjalan lancar dan semoga kolaborasi, ya, karena inti dari sini semua kegiatan itu adalah kolaborasi. Tidak ada sesuatu kegiatan yang bisa dilakukan oleh satu individu, tetapi semuanya harus berkolaborasi, terutama khususnya komunitas ya yang ada di SMP Negeri 1 Segeri. Iya, karena waktu sudah menunjukkan sisa 5 menit ya, Bapak Ibu, saya menyimpulkan dari kegiatan hari ini yaitu bahwa alhamdulillah visi dari sekolah kita itu sudah merupakan penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Itu kesimpulan saya yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ada 3 prakarsa perubahan yang akan atau yang ingin dilakukan, ingin diwujudkan oleh Bapak Ibu guru untuk menuju ke arah yang lebih baik ya. Perwujudan sekolah kita SMP 1 Segeri ini semoga bisa menjadi pionir di Kecamatan Segeri khususnya dan bisa menjadi umum pada lingkupnya di Kabupaten Pangkep. Ya. Oke, insya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebagai calon guru penggerak, mohon doanya semoga bisa terus melangkah ke melakukan kegiatan yang lebih baik dan bisa melakukan diseminasi dengan teman-teman, dan yang saya harapkan yaitu kolaborasinya ya bisa terwujud ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada Ibu pendamping Bapak Kepala Sekolah ya atas kesempatan hari ini dan mohon maaf bila ada kesalahan, kehilafan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini bagian akhir pendampingan kita, Ibu Aulia melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Ibu Aulia, apa yang menarik pada proses pendampingan hari ini? Yang paling menarik yang saya lihat itu pada saat proses diskusinya rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan beserta diikuti langsung oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri itu alhamdulillah sangat antusias Ibu. Mereka sangat bersemangat mengikuti diskusinya dan alhamdulillah diskusinya sangat alot. Itu yang membuat saya merasa bahagia sekaligus bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan diskusi tersebut. Kemudian Ibu Aulia, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari proses pendampingan hari ini? Ibu, saya sangat berterima kasih dalam proses pendampingan kedua ini. Saya merasakan sendiri sangat terarah dan tahap demi tahap yang dilalui pada saat proses diskusi itu didampingi oleh Ibu, saya merasa termotivasi. Ya, semoga pendampingan berikutnya saya bisa mendapatkan banyak ilmu lagi dari Ibu terkait dengan kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga sangat tenang dengan teman-temannya Ibu di sini karena sangat menyambut baik. Kemudian betul-betul antusias mengikuti diskusi dengan nyaman. Kemudian kepala sekolah pun sangat mendukung sekali dan ikut kegiatan kita dari awal sampai akhir. Itu sudah sangat merupakan satu keistimewaan bagi saya dan bagi Ibu Aulia. Alhamdulillah. Oke, demikian pendampingan kita hari ini Bu Aulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.